Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum Ustaz Fit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Deddy? Insyaallah Ustaz. Sempat lagi Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul, kembali ketemu dengan Ustadz Fit Hizbullah Haidir dari Lamongan ya. Ustadz lagi di Lamongan Ustadz? Ya betul. Ya di Lamongan. Tidak kemana-mana ini kita. Alhamdulillah masih bisa ini Ustadz. Di lingkungan pesantren Ustadz, bukan? Iya di lingkungan pesantren. Ya. Alhamdulillah. Lingkungan itu memang ini lebih enak ya Ustadz karena tertutup. Jadi alhamdulillah yang di dalam saja. Insya Allah, jadi kan teman-teman itu tidak membawa sesuatu dari luar. Amin. Ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dengan mengaji sarang ya Ustaz ya, sarang al-Futuhat al-Makkiyah untuk tema topiknya pada subuh Jumat ini yaitu karya Al-Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dengan tema pentingnya belajar dengan bimbingan guru. Nah, ini juga Ustaz memang dalam menuntut ilmu bahwa memang selain kita juga mungkin membaca beberapa kajian buku dan perlu sekali untuk mendapatkan penjelasan lebih detail melalui guru ya Ustaz ya. Betul. Karena agar tidak salah persepsi dalam membaca, dan selain itu juga ada tempat untuk kita bisa melakukan bertanya jawab. Jangan sampai kita ini dalam tanda kutip menjadi sok tahu. Jadi apa yang kita baca langsung udah bisa kita putuskan sendiri. Nah, nanti khawatirnya akan ada salah persepsi atas sebuah materi yang mungkin ada yang kita tonton atau yang kita baca. Mungkin nanti lebih jelasnya rekan-rekan Ustadz Fit akan membawa kita untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya belajar harus menggunakan guru. Ya, mungkin Ustadz agar tidak berpanjang lebar lagi pada Ustadz Hizbullah Haidir kita persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Terima kasih Kang Deddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati tim Madrasah Ukhuwah, ada Kang Adit dan juga Kang Deddy sebagai moderator pagi ini yang selalu menemani kita, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua STIMIK Bandung Dr. Abdurrahman beserta jajarannya, dan juga para peserta Zoominar ngaji online Ukhuwah yang dilaksanakan oleh kerjasama beberapa lembaga dan dalam naungan Madrasah Ukhuwah. Tentu saja pertama kita patut bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Terutama nikmat itu, nikmat iman Islam pastinya, nikmat yang tidak bisa dihitung, dihargai oleh
dunia dan seisinya. Karena kita punya dunia tapi nggak punya iman Islam, habislah kita. Nah, itu saja ini nikmat yang hebat yang kita terima dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Dan bersyukur itu bisa dengan pernyataan, tapi juga harus dikaitkan dengan perbuatan. Karena tidak cukup pernyataan tanpa perbuatan. Tapi di atas itu semua adalah bersyukur itu harus landasi iman kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah SWT hamba yang bersyukur dengan keimanan, dengan kerendah hatian, dan dengan penghayatan perenungan yang hebat, sehingga syukur kita betul-betul seperti disebut oleh Al-Quran bahwa kita adalah abdan syakura, hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Tentu saja kita perlu dan seharusnya sebagai bentuk terima kasih dan juga bentuk permohonan syafaat kepada Rasulullah SAW, kita perlu bersolawat kepada beliau, solawat baik yang juga qaulan ataupun fi'lan, yaitu solawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, itu dalam bentuk pernyataan, qaulan, atau juga perbuatan, yaitu meniru, meneladani, serta mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik yang termaktub di dalam as-sunnah al-hadith, ataupun yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama salafus salih, dan juga para ulama yang memang merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita sampai akhir zaman tetap mampu dan diberi kemampuan, kesempatan oleh Allah SWT untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, sehingga kita insya Allah berhak nanti dan diberi kesempatan juga oleh Allah untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang menurut keterangan syafaat itu hanya ada 3. Syafaat Allah, syafaat Rasulnya, dan syafaat amal perbuatan baik kita. Baik, Kang Deddy, tema kita tema yang sebenarnya mungkin tema lama ya. Tema yang dalam perkembangan keilmuan itu bahwa kita perlu mendapatkan bimbingan ustadz itu sudah dicatat oleh para ulama terdahulu. Bahkan itu sebagai bentuk ada yang mengharuskan, sebagai bentuk otoritasisasi atau otorisasi keilmuan kita, sehingga dengan otoritas dari para ulama itu ilmu kita kemudian menjadi ya otoritatif begitu, dan kemudian menjadi berkah, dan secara akhlak bimbingan dari ustadz itu kemudian membuat ilmu kita juga menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat gitu, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, saya ingin membahas itu dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, yang dari kitab itu nanti kita akan mengambilnya dari bab ke 53, Al-Bab Ats-Tsalits wal Khamsun. Bab ke-53 di kitab saya ini halaman mulai 418. Nah, bab ini bercerita tentang fi ma'rifati ma yulqil muridu ala nafsihi minal a'mali qabla wujudi syaikhi. Jadi tentang sesuatu yang disampaikan oleh seorang murid atau orang yang mencari ilmu, tapi orang yang berkehendak mencari ilmu ala nafsihi, terhadap dirinya, minal a'mal, ketika melakukan sebuah perbuatan, qabla wujudi syaikhi, sebelum adanya seorang syekh kepadanya. Nah, apa pandangan Ibnu Arabi tentang itu? Nah, sebelum masuk ke pandangan Ibnu Arabi, saya jadi ingat sebuah syair ya, sebuah nadham yang sangat terkenal, biasa dibaca di beberapa pondok pesantren ya. Yang itu diambil dari Ta'limul Muta'allim misalnya, di kitab Ta'limul Muta'allim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bi bayanin. Ya, itu yang biasa kita dengarkan, bahwa ingatlah
La tanalul ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang tadi, yang berkah, yang manfaat, dan kemudian mendapatkan otorisasi dari seorang guru, illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika majmu'iha bi bayanin. Saya akan menyampaikan kepadamu yang 6 itu dan dengan tafasilnya, dengan penjelasannya. Nah, salah satu dari 6 itu wa irsyadi ustadin. Salah satu dari yang 6 itu wa irsyadi ustadin, yaitu ilmu itu dapat diperoleh oleh seseorang harus dengan bimbingan ustadznya, bimbingan gurunya. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana di tengah situasi hari-hari ini ya, hari-hari ini, apakah orang yang mendapatkan ilmu tanpa bimbingan ustadz, belajar dengan otodidak, itu akan betul-betul mendapatkan ilmu. Kalau mengikuti rumus ini, sejatinya siapapun yang belajar tanpa bimbingan ustadz, itu tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang sejati, yang otoritatif, begitu. Kenapa seperti itu? Karena memang di situ ada pernyataan yang bagus ya. Jadi tidak menggunakan ta'limu ustadzin, pengajaran dari guru, tidak menggunakan ta'lim, atau tidak mengatakan tadris. Kalau tadris itu pengajaran, jadi tadrisu ustadzin berarti pengajaran ustadz. Ta'limu ustadzin itu berarti ta'lim atau juga pengajaran diberikan ustadz. Nah, yang dipilih oleh nadhaman itu adalah irsyadu ustadzin. Jadi irsyad, bimbingan. Bimbingan itu menunjukkan bahwa dia bersifat tadrisian, pengajaran yang sifatnya langsung, jadi pengajaran materinya, tapi juga pengajaran yang sifatnya ruhani, membimbing hati. Kita kan sering gini ya, ada yang mungkin bagaimana kita misalnya mendengarkan Ustadz Mukhlisin, Ustadz Alimin, Ustadz Ahwani, itu bisa masuk ke hati kita. Karena beliau menyampaikannya sebagai irsyad, bukan sebagai tadris, bukan sebagai pengajaran saja, bukan sebagai ta'lim, bukan sebagai pengajaran saja, tapi juga sebagai irsyad, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan, begitu. Nah, dalam bimbingan itu mensyaratkan pada ustadznya adalah ustadznya itu betul-betul dia juga memperoleh ilmu dari bimbingan guru-gurunya sebelumnya. Dan karena proses bimbingan itu sejatinya adalah maka seorang guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya, dia telah mengamalkan ilmunya itu. Saya jadi ingat di pengajian beberapa waktu sebelumnya, ketika mengutip Maulana Jalaluddin Rumi, bahwa ilmu yang kuajarkan adalah ilmu yang telah kuamalkan. Selain apa yang kusampaikan, tapi belum kuamalkan, itu semuanya kebohongan. Nah, ini semakin menegaskan bahwa seorang guru dalam konteks irsyadnya, dalam konteks bimbingannya, dia menggunakan bimbingan yang juga sifatnya pengajaran, tapi yang lebih penting sejatinya adalah membimbing hati seorang muridnya itu untuk menuju ke ini. Nah, dalam kaitan ini di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang dimulai dari nadhaman juga, Ibnu Arabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, idza lam talqa ustadan, jika engkau belum menemukan seorang guru, jika engkau belum mendapati seorang guru, dalam proses pencarianmu belum mendapati seorang guru, fakun fi na'tin man ladha, maka kamu cukuplah berada dalam sifat man ladha, orang yang kamu lihat punya sifat-sifat yang bisa dianut sebagai guru. Tirulah dia gitu. Jadi nggak usah belajar otodidak, tapi meniru siapa itu? Sikap-sikap, sifat-sifat orang yang bisa kita anggap menjadi guru. Nah, wa qatta'a nafsahu wal laila afladan fa afladan. Nah,
kita perlu menahan diri. Menahan diri. Apa yang perlu ditahan pada diri kita itu? Baik seperti malam menahan siang, atau siang menahan malam, itu kan pada waktunya aja. Nggak usah maksain. Gitu. Nggak usah maksain untuk belajar otodidak. Nah, karena itu kemudian, i'lam, kata Ibnu Arabi, ketahuilah ayyadakallah wa nawwaraka, Allah telah memastikan kepadamu, wa nawwaraka, dan memberikan pencerahan kepadamu, annahu, bahwasanya, awwalu ma yajibu 'ala dakhil, apa yang wajib bagi orang yang masuk fi hadhihi thariqah al-ilahiyah, ke dalam perkumpulan tarekat ilahi ini, al-masyru'iyah, yang disyariatkan, al-masyru'ah yang disyariatkan, yaitu apa? Talabal ustadha atau talabul ustadhi hatta yajidahu, yaitu mencari seorang ustadz sampai mendapatkannya. Nah, ini beliau rupanya mensyaratkan mencari ilmu itu harus dengan seorang syekh, seorang ustadz, seorang syekh. Nah, tapi memang begini, ilmu kan menurut beliau dibagi dua tuh. Ada ilmu kasbi, ada ilmu qalbi, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ilmu kasbi adalah ilmu yang diperoleh dengan cara belajar, dengan cara membaca, dengan cara disimak oleh ustadz. Pembelajarannya begitu. Tapi ada ilmu qalbi. Ilmu qalbi ini ustadznya membimbing bagaimana seorang murid itu menjadi apa? Menjadi hatinya tersingkap. Sehingga Allah mempersiapkan langsung untuk memberikan ilmu kepada sang murid ini. Gitu. Nah, itu tetap dalam bimbingan ustadz. Nah, untuk ilmu yang kedua, Ibnu Arabi mensyaratkan, bahkan mewajibkan ini. Awwalu ma yajibu 'ala dakhil fi hadhihi thariqah al-ilahiyah. Mewajibkan bahwa apa yang pertama yang wajib bagi seorang yang masuk mengikuti tarekat ilahiyah ini, yakni tarekat untuk mencari ilmu qalbi al-masyru'ah yang disyariatkan, yaitu talabul ustadi. Boleh dibaca talaba, boleh. Talabul ustadi, mencari seorang ustad, seorang pembimbing, hatta yajidahu, sampai dia memperolehnya. Ada cerita ini, saya mendapatkannya secara ini ya, cerita ke cerita, dari cerita ke cerita. Ada seorang alim, ahli fikih, ahli faraid, ahli tafsir, keahliannya macam-macam. Tapi yang memang sangat menonjol dari keahliannya itu ilmu fikih dan usulul fikih. Nah, ilmunya mesti banyak ini. Beliau ini banyak sekali ilmunya. Tapi dalam proses mencari ilmu itu masih ada sesuatu yang kayak kegalauan di hatinya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Apa ini ya? Apa ya ini? Nah, maka kemudian beliau terus mencari ustadz itu. Sebelumnya kan memang belajar di pondok ke pondok, tapi kemudian terus mencari karena masih ada kegalauan. Karena selama ini yang beliau cari itu adalah ilmu saja, ilmu yang sifatnya ilmu zahir atau ilmu kasbi saja. Sementara ilmu yang sifatnya qalbi mungkin belum beliau peroleh. Nah, karena itu kemudian dalam proses pencariannya itu mencari ustadz ke ustadz. Sampai banyak sekali ustadz yang beliau temui. Terutama ustadz-ustadz atau mursyid-mursyid thariqah. Cari ini banyak sekali yang menurut beliau nggak pas ya. Nah, sampai kemudian ada yang memberitahu coba ke seorang syekh ini. Nah, beliau kemudian menuju syekh itu. Lalu ketika bertemu sang syekh, belum cerita kegalauannya, belum cerita tentang maksudnya, sang syekh ini sudah
menjawab apa yang menjadi kegalauannya. Nah, ini memang seorang guru yang punya mukasyafah, punya penglihatan batin, punya mata batin, itu kemudian bisa menembus maksud, menembus keinginan yang disampaikan atau ingin disampaikan oleh muridnya. Nah, sehingga kemudian di situ sang murid ini padahal ilmunya secara keilmunya sudah luar biasa. Nah, kemudian ingin belajar ke sang saya itu hanya untuk bimbingan hatinya. Sehingga kemudian semakin dalam gitu. Nah, para peserta yang dimuliakan Allah, karena itu irsyadu ustadzin yang dalam bahasa Ibnu Arabi itu dia menjadi wajib dalam mencarinya. Ini menjadi penting untuk kemudian menjadi catatan bagi kita bahwa agar ilmu kita betul-betul kita peroleh, maka kita harus mendapatkan bimbingan ustadz, bimbingan guru. Bimbingan guru. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah semua ilmu, apakah kayak komputer gitu? Komputer itu bisa nggak ya dipelajari otodidak tanpa guru gitu? Mungkin dari sisi keilmuannya bisa. Karena di sini kalau Ibnu Arabi itu menegaskan bahwa yang wajib mencari ustadz itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu keruhanian. Atau ilmu-ilmu yang terkait dengan sikap. Ilmu-ilmu yang terkait dengan akhlak, ilmu-ilmu yang terkait dengan thariqat ilahiyah al-masyru'ah. Atau dalam bahasa Ibnu Arabi terkait dengan ilmu qalbi. Bagaimana dengan ilmu kasbi? Meskipun termasuk ilmu kasbi itu sebaiknya memang pakai guru katanya. Tapi kayak ilmu komputer, ilmu matematika, mungkin ilmu fisika gitu. Otodidak mungkin dipandang tidak apa-apa. Meskipun untuk lebih, karena tadi bimbingan ustadz itu bisa menjadi apa? Menjadi pendalaman dan keberkahan. Maka memang perlu juga ini dengan bimbingan juga, meskipun itu ilmu-ilmu yang sifatnya kasbi. Nah, karena memang alala tanalul ilma, di situ pakai alif lam ma'rifah. Maka di situ maksudnya adalah al-ilm, itu maksudnya ilmu yang ruhani, sifatnya ilmu yang terkait dengan fikih, ilmu yang terkait dengan sanad-sanad ilmu keagamaan. Nah, maka memang harus dengan irsyadu ustadzin, yakni bimbingan guru. Gitu. Nah, tapi sekarang ini gimana ya gitu? Hari-hari ini orang mungkin baru sadar belajar agama agak belakangan gitu ya. Itu gimana caranya Ustaz? Apakah kita cukup dengan mengaji dari Google gitu? Atau dari YouTube gitu? Atau bagaimana ya kita, apakah bisa belajar otodidak dengan buku, sudah banyak buku terjemahan gitu. Mungkin kalau dulu buku terjemahan jarang gitu. Itu gimana ya Ustaz ya gitu. Nah, jawaban saya adalah untuk ilmu-ilmu keagamaan, memang meskipun kita sudah membaca, jadi memang thariqahnya misalnya kita membaca ya, caranya memang kita membaca, ya. Tapi perlu dikonfirmasi ke ustadz. Jadi mungkin sekarang caranya begitu. Kalau dulu orang belajar memang seperti ke pondok itu, orang zaman dulu belajar ke pondok itu adalah dengan apa dia? Dia masuk ke situ, izin kepada gurunya untuk belajar di situ. Dan dulu kita milih misalnya, karena kalau dulu pondok nggak sama dengan kayak sekarang. Ada pondok yang takhasus, mengkhususkan dirinya di bidang fikih, mengkhususkan dirinya di bidang grammar bahasa Arab, mengkhususkan dirinya pada ilmu falak atau ilmu rubu', mengkhususkan dirinya pada ilmu tasawuf, mengkhususkan dirinya pada ilmu Al-Quran, mengkhususkan dirinya pada ilmu hadis. Sehingga karena di antara jaringan pondok pesantren ini ada keterkaitan,
Misalnya setelah kita selesai di sini, kita pamit lagi dari syekhnya, saya pingin ini, mohon bimbingan antum, mohon bimbingan dan nasihat antum, saya kalau melanjutkan harus kemana? Oh, kamu bagusnya mempelajari ilmu ini, kamu sekarang langsung ke sana, nanti sampaikan salam saya kepada guru yang di sana. Nah, maka kita ke sana gitu. Nah, itulah proses dulu kita belajarnya begitu. Sehingga belajarnya itu yang disebut belajar talaki dulu itu. Talaki itu belajar langsung kepada syekh itu adalah bahkan ketemu dengkul dengan dengkul gitu. Itu yang disebut belajar talaki itu dulu. Sama kayak kita waktu itu belajar Al-Qur'an. Nah, belajar Al-Qur'an ini juga harus talaki itu. Ya kan? Karena termasuk bagian dari belajar agama itu. Jadi talaki itu bahkan sampai ketemu dengkul dengan dengkul. Ini gimana Ustadz sekarang ini banyak bimbingan keagamaan, bimbingan belajar Al-Quran, tilawatul Quran itu di YouTube banyak sekali Ustadz. Gimana itu? Nah, tetap kita konfirmasi bacaan kita kepada gurunya langsung. Misalnya kita membaca Al-Quran, kita sudah mendengar dari kaset, dari YouTube, dari CD gitu. Pelafalannya lewat lisan kita itu kadang-kadang bisa masih tepat, bisa enggak gitu. Sehingga apa? Sehingga kita butuh disimak oleh guru kita konfirmasi kepada beliau. Kemudian kalau perlu kita mendapatkan tashih, mendapatkan otorisasi, mendapatkan ijazah, mendapatkan izin bahwa ilmu yang dari beliau itu sudah, ya kamu sudah punya hak untuk mendapatkan ilmu itu, bahkan kalau perlu mengajarkannya kepada yang lain. Otorisasi itu, talaki itu di situ pentingnya. Nah, karena itu irsyadu ustadzin sampai hari ini pun itu menjadi sesuatu yang saya berpendapat tetap wajib. Mendapatkan bimbingan guru tetap wajib. Soal mekanisme dan caranya mungkin bisa seperti barusan. Kita misalnya belajar dari mana dulu, membaca dulu. Kita belajar fikih. Bahkan waktu belajar pun, belajar fikihnya itu, kita minta kepada syekhnya itu, syekh atau guru, apa yang perlu saya baca duluan? Kitab apa yang perlu saya baca duluan? Sehingga apa, nggak kesana kemari kita membacanya. Sampai akhirnya bingung sendiri gitu. Kan kitab itu mesti ada apanya? Ada runtutannya lah. Ada marhalah kesekian. Ada dia levelnya itu level basic misalnya. Ada level intermediate misalnya. Ada level advance. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang yang baru belajar, wah kemudian menemukan judul terjemahan yang menarik gitu. Padahal ini sudah advance. Sudah advance akhirnya bingung dia. Bingung sendiri gitu. Apalagi kemudian yang selama ini yang diterima oleh beliau, yang diterima oleh para gurunya itu, yang diterima oleh murid itu adalah misalnya gini, dia berusaha masuk kepada pembahasan ini gitu, karena dia advance, dan kemudian yang selama ini dia terima dari pengajaran yang mungkin dia dengar juga di pengajian-pengajian umum, atau dia dengar juga waktu belajar waktu kecil gitu. Kemudian dia membaca, ini kok berbeda nih. Apa ini gitu. Nah, sampai kemudian karena dia di satu sisi belum tahu, di sisi yang lain sudah membaca buku ini tanpa irsyadu ustadzin, ada dua itu kemungkinannya. Satu, dia semakin bingung, atau yang kedua, dia semakin fanatik tapi nggak jelas gitu. Fanatik nggak jelas itu gimana? Padahal dalam fikih misalnya, dalam fikih itu kan kita belajar dari Ustadz Ahwani, banyak sekali ininya. Furuknya itu banyak sekali. Perbedaan furuk itu banyak sekali. Nah, perbedaan furuk yang banyak sekali itu menjadikan kita harus apa? Menjadikan kita harusnya lebih toleran, lebih menghargai pendapat yang lain. Gitu. Nah, menghargai pendapat yang lain ini menjadi penting karena hal-hal yang furuk dengan dalil-dalil yang sudah ada itu menegaskan tentang, oh iya, oke, ini kayaknya memang bisa gitu.
Nah, karena itu kita butuh bimbingan ustadz. Membaca pun butuh bimbingan ustadz. Nah, jadi kalau sekarang kita mungkin, aduh, apalagi di masa pandemi ini, kita mau ke sana jauh, mau ke sini jauh, mau ketemu ustadz ini, aduh, situasinya lagi nggak memungkinkan. Gitu. Bahkan sekarang kita pingin belajar ke ustadz ini, oh lewat YouTube-nya ini. Gitu. Nah, tapi sekarang enaknya adalah beberapa ustadz, beberapa orang yang kita anggap ahlu dzikri, orang yang alim, itu memiliki medsos ya, memiliki media sosialnya sehingga mungkin bisa bertanya langsung gitu. Bisa bertanya langsung apa yang kita jadikan persoalan dan seterusnya. Nah, baik. Jadi sejatinya irsyadu ustadin, bimbingan guru itu kalau menurut Ibnu Arabi menjadi wajib, terutama untuk ilmu yang sifatnya qalbi. Nah, kenapa menjadi wajib? Nah, ini persoalannya kenapa menjadi wajib? Karena satu, jadi guru itu sekaligus guru spiritual sebenarnya. Guru spiritual itu yang membimbing kadar perasaan kita, kadar hati kita, kadar keilmuan kita. Nah, yang dimaksud kadar keilmuan tuh gini, ada orang kadang-kadang dengan ilmunya itu menjadi sombong dengan ilmunya. Ada orang dengan ilmunya kemudian menggunakannya sebagai nafsu untuk meraih sesuatu. Nah, bimbingan ustadz, bimbingan syekh itu tidak sekedar dalam pencarian ilmunya secara kasbinya tadi, tapi juga bimbingan spiritualnya. Nah, dalam hal ini kemudian relasi antara guru dan murid itu menjadi relasi yang sifatnya keberkahan dan spiritualitas. Seorang murid ketika belajar itu sekaligus minta didoakan. Seorang murid ketika belajar, dia sejatinya adalah bagaimana dengan belajar itu dia mendapatkan doa dan keberkahan dari gurunya. Gitu. Nah, relasi guru dan murid ini sebenarnya tidak hanya relasi yang sifatnya pribadi antara guru dan murid gitu ya. Tapi juga kadang-kadang melibatkan orang tuanya. Karena ada cerita itu tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa cerita dari beliau? Cerita dari beliau adalah bahwa suatu kali beliau punya 5 murid khusus. Nah, 5 murid khusus. 5 murid ini, Masya Allah, karena memang 5 murid khusus, kadang belajarnya juga di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Belajar di situ. Nah, dalam proses belajar itu, dari akrabnya, karena sudah akrab, sudah dekat, dan termasuk murid yang khusus. Bahkan makanan yang dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dimakan oleh mereka. Nah, seorang guru itu kadang-kadang, karena zaman dulu ya, guru itu duduk di atas, sampai sekarang biasanya juga guru duduk di atas gitu. Muridnya kadang lesehan. Coba misalnya pengajiannya Habib Umar, pengajiannya Habib Ali Al-Jufri dan seterusnya, itu kadang melibatkan tata cara yang seperti itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian kadang melempar makanan gitu, makanan yang bukan basah tapi makanan kayak kue, lempar ke muridnya. Muridnya kemudian menerimanya dengan baik gitu. Nah, suatu kali ada salah seorang wali santri ke situ, tetangganya salah satu murid khusus yang betul-betul khusus dari muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedang visit lah ke situ, sedang kunjungan. Nah, itu kok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu ya cara ngasih makannya ya gitu. Padahal itu kan nggak selalu begitu sih, kebetulan pas lagi itu begitu gitu ngasihnya. Nah, pas pulang ceritalah ke orang tuanya salah satu murid khusus tuh. Waduh, anakmu di sana itu, mondok di sana itu ini, masa makannya itu kayak
ini gitu, dikasih kayak kucing gitu, dilempar-lempar gitu makannya. Nah, wah masa begitu? Iya katanya gitu. Nah lalu wali santrinya itu langsung menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan agak marah-marah gitu, tanpa tabayun dulu, marah-marah. Beliau sampai bilang, sang wali santri sampai bilang gini, saya itu loh nggak pernah memberi makan anak saya itu seperti makan kucing. Saya mendengar bahwa Anda itu kalau ngasih makan itu seperti ngasih makan kucing gitu ke santri-santri Anda itu. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian mengatakan, ya sebenarnya enggak gitu, enggak. Tapi ini wali santri keburu tidak mau terima. Hanya sudahlah, saya mau tarik saja anak saya ini. Oh ya silakan aja katanya, silakan aja. Hanya dibawa pulang. Dalam proses perjalanan pulang, karena memang anaknya sudah pelajar khusus, dan sebagai pelajar khusus tidak hanya belajar kasbinya, ilmu kasbinya, tapi juga ilmu kolbinya tadi. Bahkan ilmu-ilmu yang menjadi hakikat dari ilmu itu diajarkan juga lah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sang wali santri juga pingin anaknya itu menjadi seorang ulama besar gitu. Dalam perjalanan pulang ditanya itu persoalan-persoalan pelik keagamaan, anaknya bisa menjawab semua. Loh, mestinya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani caranya kurang terhormat gitu dalam mengajarimu, kamu mestinya nggak bisa kayak begini nih. Akhirnya balik lagi mau diserahkan lagi. Tapi apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Penting sekali jawabannya nih. Kemarin-kemarin waktu sebelum kejadian yang tadi, anakmu itu belajarnya itu Masya Allah, dia dibimbing langsung dibimbing langsung dan kemudian mendapatkan sarengan atau barengan. Jadi waktu dia belajar itu dibarengi juga oleh malaikat-malaikat. Sehingga kemudian hatinya itu juga mukasyafah. Hatinya menjadi disiplin belajar, hatinya menjadi fokus belajarnya, nggak mikir kemana-mana, sampai kemudian mendapatkan ilmu. Tapi setelah kasus tadi, saya tidak tahu ya, apakah malaikat itu masih akan menemaninya untuk belajar itu. Nah, ini ilustrasi cerita yang masyhur di mana-mana, bahwa apa yang dialami oleh seseorang dalam proses membangun interaksi dengan gurunya, relasi dengan guru, itu tidak hanya melibatkan sang murid, tapi wali santrinya juga. Ini hari-hari ini kita mendapati ya bagaimana orang tua protes, bagaimana ini itu gitu. Itu juga jangan-jangan bisa mengurangi keberkahan kita dan anak kita dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena kata Ibnu Arabi, itu juga belajar dengan guru itu, dia menjadi bimbingan yang sifatnya bimbingan spiritual dan bimbingan akhlak. Karena yang diajari tadi bukan sekedar ilmunya, bukan sekedar transfer ilmu, bukan. Tapi diajari juga akhlak. Apa itu? Kita harus sering menahan lapar. Jangan terlalu kenyang. Kemudian as-sahar. As-sahar itu kita sering bangun malam. Kemudian as-sumt. Kita sering menahan bicara. Yang nggak penting nggak usah dibicarakan. Yang penting-penting aja dibicarakan. Nah, kemudian uzlah. Uzlah itu bukan menyendiri ya, tapi mengosongkan diri dari hal-hal yang tidak penting. Karena uzlah itu bukan sekedar fisik uzlah itu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah uzlah hati. Itu uzlah, hatinya uzlah. Nah, ini menjadi bimbingan akhlak. Sehingga ada relasi yang tertanamkan dari perilaku guru kepada muridnya. Nah, kalau itu diganggu oleh proses-proses yang tidak penting juga, itu juga bisa mengurangi berkah. Nah, karena itu
guru yang kita yakini mampu mencerahkan, itu memang yang perlu kita pilih. Apalagi yang ahlul kasyaf. Kemudian yang mencerahkan itu bukan sekedar pencerahan keilmuan, tapi juga mencerahkan hati. Sehingga waktu beliau menyampaikan, masuknya itu ke hati, bukan ke otak saja. Dan gimana sih kita itu kalau ketemu guru yang cocok seperti itu, menatap wajahnya saja sudah menggerakkan kebaikan. Gitu. Belum ngomong gitu, itu sudah menggerakkan kebaikan. Kenapa? Karena guru yang terpilih seperti ini itu menjadi guru yang memang secara akhlak ya udah, memang guru ini harus kita jadikan guru. Gitu. Maka ada satu penjelasan ketika terkait dengan relasi murid dan guru ya, bahwa hubungan antara murid dan guru itu tidak sekedar hubungan tadris dan ta'lim seperti saya katakan. Tidak sekedar hubungan yang sifatnya pengajaran. Kalau sifatnya pengajaran gimana? Jadi guru dan murid itu hanya terbatas ketika di kelas. Kalau hanya tadris dan ta'lim. Iya kan? Hanya di kelas. Padahal yang kita butuhkan bukan hanya di kelas. Tapi apa? Di luar kelas juga. Nah yang di luar kelas ini, Masya Allah, dia akan menjadi poin yang penting sekali kalau yang di luar kelas juga terkait dengan relasi murid dan guru. Maka yang dibutuhkanlah irsyad, bimbingan, bukan sekedar tadris dan ta'lim. Nah, pada aspek muridnya, tadi dia harus menjaga akhlak. Dan tidak hanya muridnya, tapi juga orang tuanya. Sehingga di situ ada akumulasi doa dan relasi doa. Gitu. Nah, menarik ketika kemudian dikaitkan dengan surah Al-Hujurat. Ya, surat Al-Hujurat. Ini akhlak kita terhadap sang guru dan sang maha guru. Siapa sang maha guru kita aslinya? Rasulullah Muhammad SAW kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau lebih keras suaramu melebihi suara Rasulullah Muhammad SAW. Maka seorang murid itu ketika bicara sama gurunya, itu jangan kencang-kencang. Itu kira-kira. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Waktu ngomong jangan kayak membentak. Seperti kamu biasa bicara dengan temanmu. Gitu. Apa itu? Kalau kita tetap melakukan seperti itu. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu sampai melakukan hal seperti itu, antahbatu a'malukum, amal-amal perbuatannya habitat, yani tahbat, hilang berkahnya. Ya mungkin masih ada tapi hilang berkahnya, hilang pahalanya, hilang manfaatnya, gitu. Wa antum la tash'urun, sementara kamu tidak merasakannya. Nah, saya pernah mendengar keterangan Habib Umar, Al-Habib Umar bin Hafidh, ketika menjelaskan tentang ayat ini. Bahwa Rasulullah SAW adalah sang maha guru kita. Dan dalam hadis disebutkan, al-ulama warathatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka ulama itu juga guru-guru kita. Nah, maka terhadap ulama kita harus berakhlak. Di sini yang dicontohkan clear itu. Jangan mengangkat lebih keras suaramu dibanding suara nabi, berarti suara guru, suara ulama juga yang lebih keras kita suaranya. Ketika ngomong jangan seperti membentak. Kenapa? Karena antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Habib Umar, itu akan menghilangkan berkah, manfaat dan keilmuannya itu sendiri.
dari amal-amal yang kita sudah lakukan. Nah, karena itu bimbingan guru ini menjadi sangat penting sekali. Talakinya memang mungkin bisa sama dengan yang zaman dulu, bertemu langsung gitu. Atau kalau enggak hadir di majelisnya, kemudian kita bertanya kalau ada sesuatu yang belum kita mengerti. Nah, bimbingan-bimbingan itu insya Allah akan menjadi wasilah keberkahan, wasilah manfaat, dan wasilah bimbingan yang langsung masuk ke hati. Dengan begitu kemudian apa yang menjadi menjadi kepentingan kita untuk memperoleh ilmu itu menjadi terpenuhi dengan bimbingan Ustadz itu. Saya kira mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dalam tanya jawab insya Allah. Terima kasih Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz terkait dengan kajian yang Ustaz sampaikan, di mana materi yang dibahas terkait dengan pentingnya belajar dengan bimbingan guru. Kepada rekan-rekan yang ingin melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, dipersilakan bisa melalui chat atau bisa melalui raise hand jika ingin menyampaikan langsung. Jadi klik aja partisipan, nanti akan ada pilihan raise hand. Dipersilakan, kami akan tetap menunggu. Ustadz, untuk memulai pertanyaan, Ustadz, ada sesuatu yang mungkin pernah saya alami juga terkait dengan kami-kami yang masih baru menuntut ilmu, baru saja ingin belajar agama, terkait dengan ustadz, gitu, terkait dengan guru, terkait dengan kepada siapa sih kami ini bisa memilih, gitu. Sedangkan di luar sana bukan hanya berita, gitu, bukan hanya berita, ibaratnya untuk seseorang yang berlabel guru dan berlabel ustadz pun hoax-nya juga ada gitu Ustaz. Kita nggak pernah tahu mereka itu punya basic apa. Bahkan untuk ada beberapa yang pernah saya lihat, yang pernah saya tonton itu diingatkan hati-hati dalam memilih guru. Jelas dulu sanatnya dan bla bla blanya gitu Ustaz ya, banyak ininya lah. Ya, betul. Kalau bicara manajemen kalau dari sisi perusahaan ya saya ya tahu lah tentang manajemen SDM gitu Ustaz. Kita kan mau memilih sesuatu itu jelas CV-nya gitu Ustaz ya. Betul. Karena kalau secara personality orang CV bisa kita baca. Orang melamar pekerjaan CV bisa kita baca. Tapi saya sendiri untuk memilih, misalnya pengalaman saya untuk memilih seorang guru, saya tidak pernah bisa baca Ustadz yang ini yang katanya sanatnya itu apa gitu. Sedangkan pengertian sanat juga kan kita masih belum tahu, masih awam nih Ustadz gitu loh. Apakah udah gitu sekarang makin ramai dengan istilah manhajnya yang jelas katanya begitu Ustadz. Sedangkan bagi kita yang awam ini, apakah ada saran sesuatu yang lebih mudah gitu Ustadz karena memang dibandingkan istilah-istilah begitu kan kita awam nih, ibaratnya dalam kondisi walaupun usia segini saya masih merasakan bahwa saya itu untuk belajar agama pun masih TK gitu Ustaz. Ya masih TK pun bicara masih TK ini kan ilmunya masih belum paham gimana guru yang baik, gimana kita tahu bahwa guru A ini ternyata bukan guru yang benar-benar gitu Ustaz. Termasuk dengan buku kan, buku juga begitu Ustaz. Kita nggak pernah tahu bahwa begitu banyak penerbit, begitu banyak judul, bagaimana kita tahu bahwa buku yang inilah yang benar-benar membawa kebenaran gitu. Nah ini gimana kira-kira sarannya Ustaz? Ya, ini jadi sanad itu sebenarnya sederhana ya, sanad itu sederhana. Jadi kita itu dalam ini pertama jawaban saya terkait dengan guru langsung ya. Terkait dengan guru langsung. Habis ini baru yang ke buku. Jadi misalnya sanad ya. Sanad itu sederhananya adalah kita mencari guru yang bersanad, maksudnya
dia pernah belajar kepada guru-guru yang sebelumnya yang punya otoritas di bidang itu. Gitu. Misalnya saya mau belajar sama Kang Deddy, lebih mendalam tentang komputer misalnya. Ini belum ke agama ya, ini komputer dulu ya, komputer lah. Paham. Kemudian sanad Kang Deddy ini pernah belajar di sini tentang komputer, pernah belajar di sini tentang komputer, pernah belajar di sini tentang komputer. Sehingga otoritas Kang Deddy tentang komputer itu gak ada yang meragukan lagi gitu. Terus ada lagi orang yang dikenal sebagai ahli komputer juga, tapi ini nggak jelas nih sanatnya nih. Nggak pernah belajar kemana, mungkin otodidak, mungkin apa gitu. Saya mungkin untuk keberkahan ilmu akan lebih memilih yang bersanad ini dibanding yang tidak bersanad itu. Gitu. Karena apa? Karena ketika dicek guru-gurunya, oh ternyata gurunya juga ahli komputer ini, ahli komputer di sini, manhaj komputernya begini, dan seterusnya gitu ya. Nah, sementara yang ini nggak clear nih Mas Yan nih. Apa ini ininya, apa ininya. Ini baru ilmu komputer ya. Bayangkan ketika itu ilmu keagamaan. Misalnya ada orang menafsirkan Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, tapi dia tidak pernah belajar tentang tafsir gitu. Iya. Bahkan dia hanya belajar dari terjemahan. Kemudian berani menyampaikan pandangan-pandangan tentang Al-Quran. Nah kemudian dia juga nggak pernah belajar ilmu tafsir langsung dari guru. Nah karena itu yang kemudian bisa kita pertanyakan adalah, loh ini gimana ya gitu. Jadi bukan sekedar soal otoritas nih kemudian. Soal tadi, apakah benar nih ilmunya otoritatif? Apa benar ilmunya ini tidak menyesatkan gitu? Ya. Nah, contoh ya, ini contohnya. Ada kajian surah Ad-Duha. Ya. Yang karena belajar dari terjemahan saja itu kan bisa tersalah pahami. Bisa tersalah pahami. Gimana itu? Misalnya gini ya. Kan ada wa wajadaka dhallan fahada. Ini kalau terjemahannya kan terjemahan ini ya, terjemahan kata per kata yang belum ini ya, belum kita menggunakan apa nih sebenarnya maknanya. Ini kan bisa tersalah pahami nih. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah menemuimu dhallan dalam keadaan sesat, fahada kemudian dia memberimu petunjuk. Rasulullah pernah sesat katanya. Berarti Rasulullah pernah kafir dong gitu katanya. Lah ini dari apa? Dari terjemahan. Padahal nggak begitu maksudnya. Apalagi kemudian sang penjelas ini, orang yang menyampaikan tuh mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau begitu mungkin pernah musyrik mungkin ya gitu. Mungkin pernah kafir Rasulullah, sehingga kemudian Allah memberinya petunjuk. Padahal yang dimaksud di sini bukan itu. Yang dimaksud adalah Rasulullah itu pernah tersesat jalannya. Jadi waktu jalan kemudian tersesat. Nah, kalau menuju ke sana Rasulullah bisa dalam kondisi bahaya. Allah kemudian memberinya petunjuk, jangan jalan lewat sana, lewat sini. Jadi bukan soal keimanannya ini. Yang dimaksud sesat di sini bukan imannya, tapi yang dimaksud sesat adalah Rasulullah itu salah jalan, kemudian diluruskan oleh Allah, jangan lewat sana, lewat sini aja. Nah, kalau kita kesimpulannya Rasulullah pernah musyrik, pernah kafir, bahaya sekali itu gitu. Nah, makanya otoritas sanad dari kita perlu memilah guru yang pernah belajar di mana tentang agama, itu penting. Saya tidak bicara madhabnya ya, soal madhab ya silahkan aja lah. Madhab itu karena bagi saya mengikuti Imam Syafi'i ketika berpendapat tentang madhabnya, madhab beliau mengatakan madhab saya mungkin benar, madhab saya benar. Madhab yang lain mungkin salah, tapi mengandung kebenaran. Mungkin salah, tapi mengandung kebenaran. Gitu. Nah,
Tapi beliau buru-buru juga mengingatkan, madhabku benar jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Nah, ini toleransi kan, toleransi dalam bermadhab. Makanya soal madhab itu silakan. Makanya jangan saling menyalahkan gitu. Soal bermadhab. Ini sekaligus jawab yang ini ya, ada satu pertanyaan barusan. Ini di zaman Rasulullah kok jarang ikhtilaf? Iya, karena memang rujuknya ke Rasulullah. Tapi bukan berarti tidak ada ikhtilaf itu. Para sahabat saling ikhtilaf. Banyak ikhtilaf di antara para sahabat. Kalau kita baca buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir ya, banyak pendapat para sahabat itu yang dikutip oleh mufassir ini, mufassir ini, mufassir ini. Memang agak berdekatan pandangannya, tapi nuansa pendapatnya itu berbeda. Soal menerjemahkan misalnya tentang nadhor itu apa? Ya Ibnu Arabi saja, Ibnu Arabi dalam menerjemahkan an-nadhor itu sebagai nadhori itu sebagai rasional. Ada yang menyatakan nadhor itu biasa aja, nadhor melihat aja gitu. Jadi macam-macam. Nah, pendapat itu bukan menafsirkan sendiri itu Ibnu Arabi itu, merujuk kepada gurunya sampai ke para sahabat yang menjadi rujukan gurunya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Ada ikhtilaf, tapi Rasulullah memutusnya tetap konteks. Nih apa namanya? Contoh perbedaan di zaman Rasul ya. Waktu berjalan ke sebuah tempat yang Rasulullah berpesan itu kan, kamu nanti sholat asar, jangan sholat asar sebelum nyampe ke tempat itu. Para sahabat ada dua perbedaan tuh. Yang satu berpegangan secara tekstual pada sabda Rasulullah Muhammad SAW itu. Sehingga kemudian sholatnya di mana? Sholatnya di tempat ketika nyampe itu. Dan itu waktunya sudah lewat asarnya. Gitu. Nah, yang satu lagi pendapatnya, enggak. Rasulullah itu maksudnya kalau memang belum nyampe sana dan asarnya sudah mau lewat, ya kita sholat asar dulu katanya. Nah ini kan apa? Memahaminya pakai mafhum yang ini. Yang satu pakai teks gitu. Yang satu pakai nutkunya, pakai apa namanya, teksnya, pakai nasnya. Yang satu pakai mafhumun nas. Nah ini kan sampai sekarang kemudian menjadi apa? Perbedaan manhaj dari madhab-madhab itu. Nah yang terpenting apa sebenarnya? Ketika Rasulullah ditanya itu, ini gimana ya Rasulullah? Yang benar yang mana nih katanya? Dua-duanya benar katanya Rasulullah. Karena yang nggak benar itu apa? Yang nggak sholat. Yang nggak benar itu yang nggak sholat. Mau sholatnya misalnya nggak pakai sendakap. Mazhab Maliki nggak pakai sendakap. Allahu Akbar. Nggak pakai sendakap itu. Ada yang Allahu Akbar pakai sendakap. Sendakapnya ada yang sampai begini. Ada yang miring begini. Bahkan ada yang diputar dulu. Yang kanan dulu, baru kemudian begini. Itu kan macam-macam. Nah, tapi saya nggak mau masuk ke fikihnya. Nanti apa namanya? Saya menggarami ilmunya Ustadz Ahwan dan Ustadz Alimin nanti. Nah, saya ingin masuk fokus ke ini lagi. Jadi sanad ustadznya itu memang harus clear. Yang dimaksud sanad itu dia pernah belajar. Kan kita tadi kata Kang Deddy gampang melihat CV itu. Tapi ada poin kedua di samping itu. Namanya Ibnu Arabi tadi kasih catatan untuk ilmu yang sudah masuk menjadi ilmu qalbi. Syaratnya itu ustadznya juga bisa memberikan irsyad, bukan sekedar tadris sama ta'lim. Nah untuk tahu itu para ulama misalnya mengatakan kamu kalau ingin mencari ustadz yang benar-benar bisa memberikan irsyad, memberikan bimbingan, kamu bergaul aja langsung sama dia. 3 hari kah? Seminggu kah? Gitu. Kira-kira kita klik nggak nih hati kita dengan beliau? Karena ada mungkin ilmunya tinggi, ilmunya ini, tapi nggak klik hatinya. Sehingga kita kemudian cuma mendapatkan tadris sama ta'lim, tidak mendapatkan irsyad. Ada juga begitu. Nah yang kita cari dalam konteks bimbingan irsyad itu adalah irsyad dalam kesejatian menggerakkan kebaikan, menggerakkan hati kita. Bahkan ketika kita menatap wajah ustadz itu, kita sudah mendapatkan pencerahan gitu. Sebelum bertanya. Nah, seperti itu kira-kira Kang Deddy. Mudah-mudahan menjawab ya.
Iya Ustadz, memang itu cukup ramai ya Ustadz. Iya, Kalau betul. bicara perbedaan mindset, ya nanti ada topik khususnya. Coba memang saat ini kita masih dibingungkan untuk mencari guru yang yang ditakutkan katanya bisa membuat tersesat gitu Ustaz. Nah, itu dia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah, kayaknya Mm-mm. pagi ini ramai juga nih yang bertanya nih Ustaz. Mm-mm. Dari Ustadz Alimin nih, Assalamualaikum, terkait belajar di era sekarang bagi yang awam ternyata terutama salah satunya dengan membaca buku. Sudah banyak terjemahan dan untuk satu kitab pokok dalam agama ternyata banyak versi terjemahan. Nah, Mm. tips bagaimana memilih buku terjemahan yang bagus saat banyak versi. Apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, ini kan buat kami yang baru juga jadi lebih tahu ternyata hati-hati nih sekarang terjemahan juga banyak nih. Nggak usah bicara kitab-kitab juga, Al-Quran pun kadang ada yang berbeda gitu Ustadz ininya, bahasanya. Gimana Ustadz? Ya. Baik, kalau Al-Quran sudah ada lembaga tashihnya ya, lembaga pentashih ya. Jadi yang di luar lembaga pentashih itu ya anggaplah nggak usah diikuti aja kalau Quran ya. Kalau buku-buku gini sama sebenarnya. Kita perlu ngecek penerjemahnya, keilmuan penerjemah itu. Ada orang tidak ahli fikih menerjemahkan kitab-kitab fikih. Wah, itu bisa agak menyimpang sedikit itu. Jadi atau misalnya ada ilmu apa lagi gitu, ada kitab tafsir kemudian diterjemahkan oleh orang yang tidak ahli tafsir, ya tentu saja kita perlu meneliti, menelaah gitu. Jadi kalau bicara terjemahan, apa tipsnya untuk menjadi terjemahan itu? Pertama begini, lihat tadi penerjemahnya. Kemudian yang kedua, ada penerjemah itu yang memang asik sekali membaca terjemahannya. Artinya enak dibaca, mudah dicerna, dan kemudian dia secara otoritas keilmuannya ketika menerjemahkan itu bisa. Dan umumnya orang yang punya otoritas keilmuan yang mendalam dalam satu bidang tertentu kemudian menerjemahkan kitab yang menjadi background kajiannya itu biasanya enak itu. Biasanya enak itu. Orang nggak pernah belajar fikih kemudian menerjemahkan kajian fikih itu biasanya ya agak kurang pas gitu mungkin terjemahannya. Atau kalaupun nggak kurang pas ya agak bulat gitu. Sampai kemudian terlalu panjang terjemah, apalagi yang diterjemahkan dari kitab berbahasa Arab. Iya, muter-muter. Di bahasa Arab itu kan kadang-kadang domirnya di mana, kemudian domir ini di mana, dia merujuknya kemana, ke sesuatu yang di mana itu, kalau nggak paham bahasa Arab yang menerjemahkan juga ini tuh bisa salah paham tuh. Nah makanya tipsnya adalah satu, perlu ngecek penerjemahnya. Dari banyak versi itu di tracking aja, kira-kira siapa ini penerjemahnya, pernah belajar di mana nih penerjemahnya, gitu. Nah kemudian yang kedua adalah tadi dari gaya bahasa terjemahannya. Jadi orang yang sudah kita anggap dan kita pandang otoritatif dalam menerjemahkan satu bidang keilmuan tertentu, maka dia yang perlu dicek berikutnya adalah seberapa enak nih gaya bahasanya. Sehingga kita membaca tidak pusing gitu. Karena kita baca tambah pusing kan. Wah, mending kita baca yang tidak membuat pusing. Gitu. Nah, gitulah kita kira-kira Ustadz Alimin. Tipsnya ya. Bisa dilihat dari gaya bahasanya juga Ustadz ya. Ya, gaya bahasa juga. Karena enak kan kita membaca terjemahan yang gaya bahasanya itu enak, itu nggak bulat gitu. Dan biasanya itu dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli lah itu. Iya, biasanya ya juga ada beberapa kayak teman juga suka cerita tuh. Kalau yang memang udah paham sirah nabawiyah tuh, kalau udah ngomong enak gitu kayaknya gitu ya Ustaz ya. Iya betul, Ah, mengalir gitu ya.
Iya, ngalir gitu kok kayaknya kita nyampaikan ya kita yang dengar aja bisa ter terbawa gitu Ustaz ya karena memang Betul, gaya betul. bahasa ya itu semua memang karena keahliannya berarti gaya bahasanya Betul, akhirnya membuat betul. nyaman. Oh itu merupakan salah satu ini ya Ustaz ya. Iya, ya itu logis aja karena Iya betul. semakin banyak vocab di kepala kan semakin lancar tuh orang ngomong kan. Betul Ustaz. Iya. Makin sering moderator pun insya Allah makin lancar memang Ustaz. Betul tuh. Ustaz ini masih yang tadi yang kedua yang ada Ustaz sudah sampaikan. Tapi ini ada pertanyaan yang keduanya. Saya bacakan lengkap aja Ustaz ya dari Fitrianur. Kayaknya ini tadi yang dari Borneo ini. Berarti dari Kalimantan. Kalimantan Mantap. ya, sana. Assalamualaikum, ingin bertanya kepada Ustadz. Ini pertanyaan pertama sudah dijawab. Mengapa pada masa Rasulullah lebih sedikit terjadi ikhtilaf daripada masa setelahnya? Udah dijawab. Nomor dua, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama yang sekarang mulai disosialisasikan terutama oleh Kemenak? Apa yang dimaksud dengan takfiri? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah. Baik. Terima kasih Bu Fitriana ya. Bu Fitriana Nur. Belum tentu ibu ini Ustaz. Oh ya baik. Fitrian Nur. Ya, saya nggak usah nyebut ibu sama bapak lagi karena ini ya. Baik. Fitrian Nur. Pertanyaan bagus ya. Tentang apa sih moderasi beragama. Ini sebenarnya di kita ini sudah dibahas panjang kali lebar tuh kemarin tuh ya. Soal moderasi beragama. Nah intinya begini. Saya ingin menyebut intinya saja. Yang dari sisi perspektif saya tentu saja, karena kemarin banyak bahasan dari Ustadz Alimin juga, dari Ustadz Mukhlisin juga banyak pembahasannya, dan beberapa sifat-sifat tawasud atau sifat-sifat moderasi itu juga disebutkan. Nah, dari sisi saya begini, ada catatan 3 lah ya, atau nanti kalau ini tambah 1 lagi. Yang pertama adalah moderasi beragama itu bukan berarti tidak punya visi. Moderasi beragama tetap punya visi. Visi yang dimaksud gimana? Kan sering disebutkan, moderasi itu moderat itu berarti nggak ke sana, nggak kemari gitu. Bukan begitu. Tapi moderasi beragama itu tetap punya visi. Dan yang kita lakukan dalam konteks moderasi beragama adalah kita menyerap dulu apa yang punya poin dari kelompok sana, apa yang punya poin dari kelompok sini, kita bisa memberikan alternatif. Kalau bahasanya Prof. Din Samsudin itu, kita bisa memberikan al-badil as-saqafi. Kita bisa memberikan pandangan yang alternatif dari sisi pengetahuan. Jadi bukan berarti saya nggak ikut sini, nggak ikut sini. Ya udah, nggak punya sikap. Kita netral aja tawasud. Gitu. Bukan itu. Tapi kita tetap punya visi. Nah, apa sandarannya berarti? Sandarannya adalah kita syuhada 'alan nas. Dengan visi kita itu syuhada 'alan nas. Kita menyaksikan sikap-sikap entah keberagamaan, sikap politik, sikap sosial, sikap-sikap apapun yang diekspresikan lewat kelompok atau lewat pribadi atau lewat agama-agama lain gitu misalnya. Nah, kita dalam konteks moderasi beragama syuhada 'alan nas. Kita punya visi kita apa adalah mencapai kebaikan yang terbaik, kemudian mencapai kesejahteraan, mencapai sesuatu yang sifatnya terbaik begitu. Nah, dengan visi itu pilarnya ada tauhidnya di sana, ada muamalahnya di sana, ada akhlaknya di sana gitu. Nah, dari situ kemudian kita apa? Kita melakukan proses syuhada 'alan nas. Sehingga misalnya kita ketika tidak cocok yang di sana dan tidak cocok yang di sini dengan visi misi kita sebagai orang muslim yang dalam hal ini tadi tauhid, keadilan, muamalah, kemudian akhlak yang baik dan yang terbaik untuk kemaslahatan bersama, maka ya kita punya sikap gitu. Ini loh sikap kami. Gitu. Itu kan konsep moderasi kalau dalam konteks sejarahnya itu kan Rasulullah Muhammad SAW tidak meniru Yahudi,
tidak meniru Nasrani, tapi memberikan alternatif jalan Islam. Misalnya dalam sisi hukum ya, Yahudi itu kan keras dan keras dan juga ini gitu, hard, benar-benar hard, keras dan bahkan tidak ada permaafan. Nasrani belum diputuskan sudah dimaafkan, ada kasih sayang, cinta kasih. Nah Islam enggak, tegakkan keadilannya, proses hukumnya, tapi kita memaafkan itu lebih afdal, lebih utama. Gitu. Nah itu kan pandangan yang mutawassit itu, pandangan moderasi itu. Nah itu catatan pertama. Jadi bukan berarti mutawassit itu tidak ke sana, tidak kemari, dan kita netral, tidak punya sikap apa-apa. Apalagi kompromistik. Jadi bukan sifat kompromistik, meskipun bisa saja kompromi itu salah satunya, tapi bukan kompromistik. Gitu. Kemudian yang kedua adalah moderasi beragama itu terkait dengan data. Ya. Terkait dengan data. Artinya apa? Moderasi itu harus didasari oleh keilmuan, oleh data. Untuk punya sikap seperti yang pertama tadi, kita harus punya data, nggak ngawur gitu. Kenapa kita bersikap ini? Kenapa kita tidak bersikap itu? Karena kita punya data ini. Sehingga dia menjadi reasoning, menjadi argumentasi kita. Kemudian kita itu memilih sikap ini daripada sikap itu. Gitu. Contoh misalnya kita misalnya ada provokasi atau ada isu bahwa sangat ekstrim misalnya, sebutlah Quran diinjek-injek Quran, inikanlah foto. Kalau kita langsung bersikap yang tidak pakai data, apa yang terjadi? Wah ini kita misalnya langsung terbakar semangat jihadnya. Jihad ini pembakaran Al-Quran sudah melecehkan Islam. Ini. Nah ternyata itu fotonya adalah foto yang didesain pakai Photoshop. Yang kejadiannya sebenarnya nggak ada. Kita tapi sudah keburu keluar teriak-teriak gitu. Padahal sebenarnya itu adalah supaya kita energinya ke situ. Ada yang berusaha membuat kita seperti itu. Nah artinya apa? Artinya kita ini dalam bersikap itu harus punya data. Jangan karena semangat keberagamaan saja, kemudian kita tanpa data lalu bertindak. Itu justru juga bisa merugikan kita sendiri sebagai umat Islam. Nah itu dia, itu yang kedua. Nah yang ketiga, toleran, ada tasamuh. Tasamuh ini terutama juga terhadap masing-masing kita di dalam internal umat Islam. Makanya saya kadang-kadang bukan tidak setuju ya. Dan saya tetap menghargai dan menghormati pandangan-pandangan misalnya teman-teman yang menyatakan dan mengkritisi pandangan-pandangan kelompok lain. Contoh misalnya soal sesuatu yang sebenarnya sunnah, tapi kemudian menjadi poin menyalahkan. Sehingga kemudian tidak ada tasamuh. Contoh, soal jenggot. Ini memang ada perbedaan pendapat. Bagi teman-teman yang katanya mazhabnya salafi, sunnah itu bukan berarti tidak wajib, katanya gitu. Karena sunnah Rasulullah itu ada yang wajib. Jadi jenggot itu adalah sunnah yang wajib. Nah bagi teman-teman yang belajar usul fikih, ini
dianggap agak problematik. Nah, sebenarnya nggak masalah. Jadi pandangan bahwa yang menyatakan jenggot itu sunnah yang wajib, sehingga orang kemudian berpikir tentang hikmah jenggot, yang sudah ada penelitian ternyata dengan adanya jenggot itu maka bakteri-bakteri itu tidak gampang masuk ke mulut, gitu katanya. Dan lain semacam. Karena ketika masuk ke jenggot tuh mati terbunuh virusnya dan seterusnya. Maka itu sunnah, maka rahasia sunnah yang wajib itu di situ. Gitu. Nah, tapi sunnah dalam pengertian jenggot itu kan dia termasuk yang mandub. Sunnah yang dalam pengertian sunnah gitu, bukan yang wajib. Karena memang hukum dalam tradisi Islam itu kan, tradisi fikih Islam itu ada mubah, ada sunnah, kemudian ada wajib, ada makruh, ada haram. Nah, level bagi ada termasuk mungkin di kelompok yang lain, jenggot itu termasuk sunnah yang dalam pengertian mandub tadi. Sunnah dalam pengertian yang tidak wajib. Nah, ini kan dua pendapat yang ya oke lah, masing-masing punya pandangannya gitu. Nah, ini nggak boleh saling menyalahkan. Nggak boleh saling menyalahkan. Jadi tasamuh itu di situ. Tasamuh itu di situ. Apalagi sampai mengkafirkan. Yang nggak mengikuti sunnah Rasulullah itu kafir gitu misalnya. Padahal sebenarnya sunnah yang dimaksud masih bisa dengan kriteria-kriteria pembahasan yang seperti tadi. Atau contoh lain yang tentang isbal misalnya. Bahwa harus di atas mata kaki, sarung kita atau celana kita. Gitu. Nah itu, ini soal-soal khilafiyah lah. Soal-soal khilafiyah. Bahkan saya misalnya ketika ditanya tentang tahlil gitu. Tahlilan sama tahlil. Ya tahlil ya baik-baik saja, itu doa kok isinya. Itu doa. Meskipun bisa saja orang yang berpendapat bahwa tahlil itu baik-baik saja, dia tidak mempraktekkan tahlil gitu. Yang terpenting apa sebenarnya? Sudahlah umat ini jangan dibikin ini gitu, saling menyalahkan gara-gara hal-hal furu'iyah. Yang justru dikedepankan, oke, diajari seperti itu, ini loh yang sesuai dengan sunnah menurut pandangan sana. Ini yang enggak menurut pandangan sini. Gitu. Itu untuk apa? Wawasan saja, sehingga kemudian umat itu menjadi tidak saling menyalahkan justru dengan ilmu yang sudah diajarkan. Nah, maka tugas ulama, tugas para guru adalah mengajarkan hal-hal yang sifatnya tasamuh tadi. Dengan ilmu-ilmu yang banyak, tasamuh ini nggak usah disalahkan, nggak usah disalahkan. Nah, karena itu jangan sampai kita menjadi takfiri tadi. Karena lawan moderasi biasanya memang takfiri. Tapi takfir ini sejatinya sebagai sebuah istilah itu lebih politis. Takfir ini. Saya maksud politis karena memang orang yang melakukan takfiri umumnya karena pengaruh politik. Karena pengaruh politik. Yang tadi padahal kalau dibahas dari sisi keagamaan, nggak semuanya yang sunnah itu harus menjadi wajib. Bahkan yang wajib pun bisa berubah dalam kondisi tertentu menjadi tidak wajib. Gitu. Nah, karena itu takfiri ini dalam konteks umat Islam yang sebenarnya mengkafirkan orang itu juga tidak boleh itu dalam ajaran Islam. Maka sejatinya kita tidak perlu melakukan takfiri terhadap orang yang berbeda dengan kita. Artinya, apalagi dalam komunitas Muslim. Kalau yang non Muslim kan memang udah jelas kan, keyakinannya memang berbeda sama kita. Tapi kita nggak boleh membunuh mereka, nggak boleh kita tidak toleran sama mereka. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika takfiri itu kan, takfiri adalah mengkafirkan orang Muslim yang lain, orang mukmin yang lain, karena berbeda dengan kita, lalu kita mengkafirkannya. ISIS misalnya. ISIS itu mengatakan bahwa yang berbeda dengan dia, ini kan politik ini kan, ISIS ini juga politik gitu. Makanya gerakan-gerakan takfir itu rata-rata politik.
Yang berbeda dengan dia yang tidak mengikuti baiat bersama dia, itu bahkan dibolehkan untuk dibunuh karena kafir. Mereka menganggapnya yang di luar diri mereka kafirnya itu bahkan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang boleh diperangi. Dan karena itu juga bisa dibunuh sebelum dibunuh. Gitu. Nah, kafir harbi itu begitu. Nah ini kan bahaya pandangan seperti ini. Karena dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW, orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sejatinya sudah mukmin. Dan kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadapnya. Ketika ada keimanan sedikit saja di hati seseorang itu, kita tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi membunuh. Membunuh orang yang sudah bersyahadat, itu keras. Hukumnya di surah An-Nisa itu keras. Gitu, keras sekali hukumnya. Bahkan tidak hanya di dunia hukumannya, di akhirat pun jahanam itu dapatnya. Namanya saya nggak habis pikir ketika orang dengan ideologi takfiri ini, yang sebenarnya perbedaannya hanya perbedaan fikih, itu kemudian membuat orang sampai tega dan memilih sikap-sikap untuk menyakiti saudaranya sendiri, sesama muslim dan sesama mukmin. Nah, maka itu menjadi lawan moderasi. Saya kira Kemenak itu dalam konteks moderasi itu adalah memerangi salah satunya yang takfir ini. Tapi secara ideologi memerangi maksudnya bukan memerangi dalam pengertian ini ya, dalam pengertian senjata ya. Memerangi ideologinya. Karena memang berbahaya nih. Untuk konteks keindonesiaan saja berbahaya sekali. Untuk konteks dunia juga berbahaya. ISIS itu wah banyak sekali sudah korbannya. Tidak hanya non-muslim, tapi muslim pun banyak sudah korbannya. Gitu. Nah, ideologi takfiri kalau dilanjutkan, apalagi disertai oleh politik dan persenjataan, maka itu akan sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Gitu. Mungkin itu jawaban saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz. Ini waktu sebenarnya udah lewat, Ustaz, tapi masih ada satu pertanyaan ya, Ustaz. Ya, boleh. Kasihan nggak dijawab nanti. Ya, boleh. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa dalam membentuk karakter lebih mudah daripada mengubahnya. Dan jika kita menghadapi anak didik yang sifat, karakter, dan akhlaknya bisa dibilang rusak, maka bagaimanakah mengajarinya dengan cara yang baik? Manakah yang harus diperbaiki atau diajari lebih dulu supaya ilmu yang disampaikan bisa diterima anak didik seperti itu? Mohon tanggapannya, syukran, jazakallah khair. Nih, baik. Buat kami para guru nih, Ustaz. Para dosen. Ya, ini pertanyaan berat ini aslinya ini. Ini berdasarkan pengalaman saja lah ya, berdasarkan pengalaman. Karena ini pertanyaan yang sangat praktis ini. Saya belajar ini dari guru-guru saya, dari kiai-kiai saya. Dulu saya mondok itu dari SD ya, saya kelas 4 itu mondok. Kemudian saya pindah pondok ke Pondok Gontori, kemudian baru bersama Dr. Abdurrahman, Ustadz Alimin, Ustadz Mukhlisin, kita belajar di satu padepokan bersama, Padepokan Kaliwates di ujung itulah. Nah, saya belajar dari kiai-kiai saya banyak hal begini untuk soal tarbiyah dan pendidikan anak ya, pendidikan murid-murid kita. Sebenarnya kita harus punya asumsi dan pra-asumsi. Bahkan pra-asumsi, bukan sekedar asumsi. Pra-asumsi. Bahwa semua murid kita itu punya potensial yang hebat. Jadi semua murid kita itu punya talenta yang hebat. Dan kita sebagai guru, di situ tugas kita dengan pra-asumsi dan asumsi itu untuk mengetahuinya. Nah, anak didik itu ketika sudah diketemukan talentanya dan potensialnya, lalu kita beri dia kesempatan untuk melakukan secara maksimal apa yang menjadi potensial dan talentanya itu, lebih mudah untuk dimasuki pengetahuan-pengetahuan. Setelah dia punya kepercayaan dengan kita,
punya kedekatan dengan kita. Nah, sentuhan hati ke hati itu menjadi penting. Maka misalnya anak yang sebutlah barusan disebutkan karakternya rusak, akhlaknya rusak. Kita perlu tahu juga itu penyebabnya apa. Ada kan karena penyebabnya kekecewaan. Ada penyebabnya karena memang selama ini pendidikan yang ada padanya itu terlalu slow, terlalu lost, gitu, terlalu tidak ada aturan. Sehingga anak itu tidak terbiasa dengan yang menurut kita baik, menurut dia biasa aja gitu. Yang menurut kita buruk, menurut dia juga biasa aja. Itu gimana itu? Ya, karena ketidakpahaman gitu. Nah, anak seperti ini perlu didekati pelan-pelan. Pengalaman kami di pondok kami ini yang nggak terlalu besar. Pondok kami ini santrinya kurang lebih 2.300-an. Itu macam-macam itu. Belum keluarga kan macam-macam. Berangkat dari keluarga yang beda-beda. Yang treatmentnya nggak bisa sama kadang-kadang. Gitu. Meskipun secara standar aturannya mungkin bisa sama. Tapi treatmentnya bisa nggak sama. Salah satu contoh ini. Ada santri kami itu yang sukanya main bola voli. Nah, kebetulan orang tuanya itu mungkin tidak memahami bahwa dia suka bola voli. Bahkan kadang-kadang melarang anaknya untuk main bola voli. Larangan-larangan kepada anak ini secara psikologis itu membuat anak ini tertekan satu. Terus yang kedua merasa tidak dihargai. Dan yang ketiga merasa dihambat. Gitu. Sehingga kemudian anak ini yang muncul adalah pemberontakan-pemberontakan. Nah, pada suatu kesempatan anak ini kok ada seleksi ekskul bola voli di pondok. Maka dia ikut bola voli. Ikut bola voli dan alhamdulillah dia menjadi pemain inti. Menjadi pemain inti. Nah, tapi karena khawatir sama orang tuanya, dia betul-betul menyimpan itu. Menyimpan rahasia bahwa dia itu ikut klub bola voli di pondoknya. Nah, apa yang terjadi setelah dia ikut bola voli itu? Dia pemberontakannya itu menurun. Pemberontakannya menurun. Dia menjadi anak yang lebih taat, lebih nyaman dan seterusnya. Lebih gampang diatur. Jadi sejatinya melakukan tarbiyah itu kita memang harus mengenal seluk-beluk santri, seluk-beluk murid kita. Dan apalagi murid-murid kita itu kita harus mempunyai asumsi bahwa mereka itu punya potensial, punya kelebihan, dan punya talenta yang mungkin kita nggak tahu. Nah, maka kita perlu melakukan proses itu dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu mendidik itu dengan tanpa prasangka. Apalagi judgment. Ada kan anak itu memang nggak suka matematika itu. Nggak suka matematika. Terus ada yang satu matematika. Saya sering pesan sama guru-guru matematika itu. Jangan dianggap anak yang tidak suka matematika itu nggak pinter gitu. Kepinteran itu bukan sekedar soal dia bisa matematika atau nggak matematika gitu. Karena kecerdasan itu macam-macam. Ada yang mungkin kecerdasannya di tahfidz gitu. Matematika dia nggak mau, nggak suka dia. Ada mungkin kecerdasannya di olahraga gitu. Nah, gimana caranya potensial ini kita tanpa prasangka kemudian mengatakan, oh mereka tetap cerdas. Gitu. Sehingga kita dalam mendidik itu tidak mungkin marah-marah, gitu. Tapi kita tetap bersabar dalam proses mendidik itu. Nah, ini penting ini karena jangan sampai judgement itu apalagi sampai keluar menjadi verbal ya. Kita lagi mengajar kemudian anak itu nggak bisa, kamu tuh kok gimana sih, kamu ini sudah belajar lama kok masih nggak bisa aja misalnya gitu. Itu sampai verbal tuh
itu membuat anak justru semakin nggak mau itu belajar. Nah, mending kita tetap tetap bersabar untuk mendidiknya. Nah, yang ketiga yang terakhir, sebagai guru itu sambung doa untuk murid itu penting. Apalagi soal karakter, soal akhlak. Kalau tadris itu asal dia tekun, tapi ketekunan juga bisa harus didoakan kan, harus didoakan juga supaya murid-murid kita tekun, murid-murid kita menjadi orang yang rajin belajar. Nah, dalam soal akhlak, bagaimana murid-murid kita itu benar-benar menjadi murid yang secara akhlak itu juga baik. Karena akhlak, perbuatan, memilih perbuatan baik dan memilih perbuatan buruk, itu juga soal ilham dan hidayah. Ya kan? Soal ilham dan hidayah. Maka wasilah doa itu menjadi penting. Doa guru, doa orang tua, itu menjadi penting. Maka seorang guru, kalau saya sih biasanya secara khusus saya mendoakan murid-murid kami. Ada doa, yang ini doa ini dikarang oleh pemimpin pengasuh kami, jadi pemimpin utama di pengasuh kami di Pondok Pesantren Al-Islah itu. Doanya luar biasa menurut saya. Allahumma ja'al ma'hadan hasanan, kemudian wa nafi'an wa mutaqaddiman li'ila'i kalimatillah. Ya Allah, jadikan pondok kami ini pondok yang baik, pondok yang bermanfaat dan pondok yang maju. Demi apa? Demi li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat dan namamu ya Allah. Allahumma ja'al li hadzal ma'had, ya Allah jadikan untuk ma'had ini auladan wa banatin, santri-santri kami, mutakharrijin wa mutakharrijatin, dan alumni-alumni kami. Apa itu? Alimin wa alimat, orang yang betul-betul alim dan alimat. Nafi'ain wa nafi'at, yang bermanfaat. Salihin wa salihat, yang saleh. Kemudian mutaqaddimin wa mutaqaddimat, yang maju. Najihin wa najihat, dan sukses. Mukhlisin wa mukhlisat, yang ikhlas. Li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat namamu ya Allah. Jadi kami mengkhususkan doa itu. Supaya apa? Supaya memang dengan kekuatan doa itu menjadi wasilah untuk kebaikan bersama. Dan saya yakin betul doa itu menjadi, bahkan bisa menjadi wasilah utama dari proses membentuk dan kemudian melakukan pendidikan karakter untuk santri-santri, untuk murid-murid kita. Begitu kira-kira, hadanallahu iyyakum. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan rekan-rekan terkait dengan ada beberapa pertanyaan, terutama yang terakhir terkait dengan karakter, Ustaz. Karena memang ini memang katanya juga di teman-teman psikolog juga tidak ada orang yang bodoh gitu. Tapi ada orang yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya berarti kita tidak akan pernah bisa memaksakan untuk seseorang untuk bisa pintar di bidang yang kita geluti gitu. Karena memang setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Makanya kalau pengalaman saya dulu di bagian HR, Human Resource atau SDM itu ada istilah right man in right place gitu, Ustaz. Jadi penempatan orang sesuai dengan memang kemampuannya gitu. Jadi memang tidak semua orang yang tidak punya bakat marketing yang akan bisa gitu di marketing. Yang bakatnya leader ya tidak akan bisa kita paksakan untuk menjadi leader kalau misalnya dia tidak bakatnya. Jadi itu salah satu ya ilmu dunianya begitu, Ustaz, yang pernah saya pelajari. Ya seperti itu. Jadi memang harus jadi dosen, jadi guru pun butuh kesabaran ya, Ustaz. Apalagi tadi yang benar-benar harus kita ini kan terkait dengan verbal tadi. Karena memang ya bukan hanya anak didik saja, anak sendiri pun kadang seperti itu, Ustaz. Bahkan anak-anak dalam kondisi COVID ini, kemarin juga Pak Abdurrahman di rapat kami, kadang kondisi COVID ini bisa memindahkan stres ke rumah katanya.
Benar sekali, benar tuh. Iya. Alhamdulillah. Betapa beratnya jadi guru itu ya. Iya, Ustaz, berasa ternyata pada saat anak-anak Iya, belajar di rumah pun kita jadi menjadi guru gitu, menjadi guru buat iya, iya. mereka yang ternyata bukan hanya guru keseharian aja, tapi di pelajaran pun begitu gitu. Jadi ya memang Betul, betul, betul. itulah pentingnya kita untuk bisa menghargai seorang guru, seorang ustadz dalam kondisi. Makanya begitu banyak hikmah yang terjadi dari kejadian COVID ini. Ya mudah-mudahan kita semua bisa belajar Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, ini Amin, kayaknya Allahumma. waktunya lewat banyak ini Ustadz. Mohon maaf sebelumnya Iya, Ustadz. nggak Karena apa-apa. topik Alhamdulillah, yang alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. iya Alhamdulillah Insya Allah karena topik yang disampaikan ini sangat menarik. Apalagi memang sedang terjadi gitu buat kita yang Alhamdulillah. sedang belajar bagaimana kami harus memilih seorang guru dan untuk mencari ilmu pun bisa sendiri, tidak bisa otodidak gitu Ustaz. Betul, betul. Nah, ini beda gitu. Mungkin tadi Persis. ada membahas masalah komputer, ya komputer sedikit banyaknya masih bisa lah sedikit banyaknya otodidak karena kulik sendiri gitu Ustaz, kesetrum sendiri gitu. Tapi kalau ilmu agama Ya, ya. belum bisa. Kenapa? Karena ilmu agama ini bukan hanya buat kita, tapi ini juga bisa berguna buat lingkungan kita, bahkan buat keluarga kita ya. Alhamdulillah Ustaz, waktunya terima kasih banyak atas kesempatannya dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini semua bermanfaat. Jazakallah Ustaz, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan sehingga kita amin, sama-sama Mas Adi. Terus menerus bisa ketemu, bisa mengaji bersama, mendengarkan kajian dari Ustadz, bisa sharing. Karena mau bagaimanapun Ustadz Fit adalah salah satu guru buat kami lah semua yang ada di sini. Ya mudah-mudahan kita bisa ambil ilmunya, bisa bermanfaat buat kehidupan kita, buat ya mungkin nanti ilmu selanjutnya kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita, buat keluarga. Alhamdulillah Ustadz, mungkin kita bisa akhiri Ustadz. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, apa ada penutup Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, penutupnya mudah-mudahan kita semua dalam proses belajar itu tidak hanya mendapatkan ilmu yang dari proses belajar tadris tadi atau ta'lim, tapi kita mendapatkan bimbingan dari ilmu yang kita pelajari, terutama dari bimbingan guru. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita selalu punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Amin. Ya. Amin Allah. Oke, Ustaz, kita akan akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya. Terima kasih banyak Kang Deddy. Sama-sama Ustaz. Adit. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi